Lin Xikui. Tidak kusangka setelah bertahun-tahun berlalu, aku masih memimpikanmu. Hei, aku akan kembali ke negaraku. Minuman kakak sudah siap. Hati-hati, ini agak panas. Terima kasih. Beri aku 1 porsi kentang goreng. Oh, baik. Hei, tambahkan 1 porsi chicken strips. Oh, baiklah. Lin Xikui, dasar gadis kurang ajar. Ayo, pulang ke rumah, kakak Hu sudah menunggumu untuk kencan buta. Paman dan Bibi, apa yang kalian lakukan? Aku tidak akan pulang. Hei, di siang bolong begini, kalian menculik orang? Aku mengurus keponakanku, apa urusanmu? Pergi. Kakek paman, Bibi, jangan tangkap ibu. Sudah kubilang, aku tidak akan menikah. Aku harus menjaga Lele. Jangan banyak omong kosong denganku. Semua ini gara-gara anak ini. Ayo, 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 ayo. Lele, jangan pergi. Lele. Lele. Ini bukan jalan Sinyuan. Di sebelah sana. Langsung bekerja setelah turun dari pesawat. Hidupmu terlalu menekan ya. Kenapa melihat anak ini justru membuatku ingin dekat dengannya? Mungkinkah, Gao Yanzi, kau pasti sudah gila, sampai bisa berkhayal, punya anak dengan Lin Xikui. Yanzi, dokter bilang, anak itu baik-baik saja. Baguslah kalau tidak ada apa-apa. Sudah kau tanyakan di mana rumahnya? Bukankah kau ayahnya? Kau tidak tahu? Jika kau ingin mati, katakan saja. Tapi sejujurnya, alis dan mata anak ini memang agak mirip denganmu. Namun bagian lainnya lebih mirip lagi. Diam. Lin Xikui. Gao Yanzi. Mari kita putus. Apa katamu? Aku bilang, kita putus. Ayo pergi. Xikui, jangan pergi. Kumohon, jangan pergi. Xikui. 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 Sejak saat itu, Lin Xikui menghilang, seolah menguap begitu saja. Apa yang kupikirkan? Aku tidak seharusnya mengingat wanita itu. Lin Xikui. Sudah 6 tahun? Kau pikir aku masih peduli padamu? Bahkan jika bertemu lagi, aku hanya akan menganggapmu orang asing. Aduh, Kau sudah bangun. Ayah. Ayah. Anak kecil, saya bukan ayahmu. Tapi dia sangat mirip dengan ayah yang Lele lihat dalam mimpi. Coba katakan pada paman, bagian mana lagi yang terasa tidak nyaman? Di mana rumahmu? Siapa nama ayah dan ibumu? Saya tidak tahu. Kemana ayah pergi? Lalu, bagaimana dengan ibumu? Paman, tolong, ikut Lele untuk menyelamatkan ibu. Paman besar dan bibi besar, mereka mengunci ibu. Tolonglah. Dikunci? Siapa ibumu? Linle, Linle. Apa dia di sini? Sudah kuduga dia di sini. Dasar gadis nakal. Kalian berdua menabrak anak ini, mau lari ya? Sudah, saya bilang, jangan banyak bicara, bayar ganti rugi. Anda siapanya dia? Saya ini bibi besarnya. Dia bilang ibunya dikurung. Ada apa ini? Oh, aduh, jangan bahas itu, dia itu sampah.
Dia tidak tahu malu, bermain-main dengan orang tua di desa kami, yang baru saja keluar dari penjara. Mereka melakukan hal-hal gila, mengambil uang orang, lalu menipu mereka lagi. Dia benar-benar membuat saya malu besar. Saya hanya menguncinya beberapa hari. Saya berpikir, tidak boleh membiarkan mereka keluar, membuat malu, begitu kan? Aduh, anak ini, dia pikir aku menindas ibunya. Jangan percaya, jangan percaya. Yanzi, kamu baru saja kembali ke sini. Di Jalan Sinyuan, masih banyak kontrak yang menunggumu untuk ditandatangani. Masalah sepele seperti ini, jangan ikut campur, biar aku yang urus. Aku serahkan padamu. Hei, bos. Anak kami tertabrak, lalu bagaimana dengan kompensasinya? Kompensasi? Saya akan menghubungi penasihat hukum saya, biarkan dia menghitungnya untuk Anda. Berdasarkan peraturan terkait, berapa yang harus dibayar, tenang saja. Biaya pengobatan dan biaya nutrisi, kami tidak akan mengurangi jumlahnya. Ci? Ibu lapar ya? Cepat makan. Lele. Sayangku. Mereka memukulmu? Tidak. Ibu, hari ini saya bertemu ayah. Anak bodoh. Apa yang kamu bicarakan? Itu benar. Dia orangnya. Ayah yang saya temukan hari ini sama persis dengan orang di foto ibu. Tapi, ayah sepertinya tidak suka Lele. Dia bilang, dia bukan ayah saya. Bagaimana kamu bisa bertemu dengannya? Gao Yanzi, dia seharusnya ada di luar negeri. Gao Yanzi, tunggu aku. Gao Yanzi saat kuliah. Karena ayahnya meninggal, mengalami gangguan bipolar parah dan gangguan kepribadian paranoid. Dia tidak mau berhubungan dengan siapapun. Semua yang suka pada Gao Yanzi pasti kedinginan, tapi dia yang paling gigih akhirnya berhasil mendekatinya. Sampah. Gao Yanzi, aku. Aku menghabiskan waktu 2 tahun. Menahan ejekan teman-teman, akhirnya berhasil masuk ke dalam hati Gao Yanzi. Saat itu, aku pikir cinta bisa mengalahkan segalanya. Tapi kemudian aku sadar, bahkan cinta itu pun palsu. Lin Sikui itu, dia adalah putri pembunuh ayahmu. Kecelakaan mobil ayahmu justru disebabkan oleh ayah Lin Sikui yang melanggar aturan lalu lintas. Apakah kamu benar-benar akan menikahinya? Kecelakaan itu, ternyata yang meninggal adalah ayah Gao Yanzi. Dia tidak pernah memberitahuku, tetapi kecelakaan itu, penyebabnya sama sekali bukan seperti itu. Aku harus menjelaskan semuanya kepadanya. Apa yang Anda katakan benar? Lin Sikui berasal dari keluarga biasa. Tidak sebanding dengan wanita dari keluarga terhormat. Apalagi, ayahnya telah menyebabkan kematian ayahku. Aku tidak seharusnya mencintainya. Dia juga bukan pilihan terbaik untuk menikah. Ternyata begitu. Gao Yanzi. Kamu sangat membenciku dan ayahku, tapi tetap bersamaku, hanya untuk membalas dendam padaku dan mempermainkanku. Apa yang kamu sebut menikah setelah lulus, itu semua palsu. Memang ada terlalu banyak penghalang di antara kita. Masalah ayah tidak perlu dijelaskan lagi. Kamu memang tidak pernah mencintaiku. Aku dari keluarga biasa. Kamu adalah tuan muda terhormat dari keluarga kaya. Mana mungkin kamu mencintaiku? Hanya saja aku tidak menyangka. Pada saat itu, aku sudah mengandung anak Gao Yanzi. Lele, ibu minta maaf kepadamu. Membuatmu sejak kecil kehilangan ayah. Dan harus menderita banyak kesusahan bersama ibu. Selama bersama ibu, Lele tidak merasa susah kok. Ibu yang manis, jangan menangis lagi ya. Lele, kamu cari kesempatan. Ambil ponsel ibu secara diam-diam. Lalu saat kita sedang makan, berikan kepada ibu secara diam-diam. Jangan sampai ketahuan ya. Kamu dengar? Baiklah. Bu. Sudah kubilang itu hanya salah paham? Kenapa ibu langsung percaya begitu saja? Salah paham apa? Aku dengar dari Luo Yu. Kamu punya anak perempuan, aku sudah senang seharian ini. Luo Yu itu? Apa ibu belum tahu mulutnya? Dia hanya mengarang. Aku tidak peduli. Apa kamu tidak punya? Kalau begitu,
dengarkan aku dan pergilah kencan buta. Pokoknya aku, ibumu ini, sebelum meninggal harus bermain dengan cucu. Asal kamu memberiku seorang cucu, kamu boleh melakukan apa saja. Ayah, aku akhirnya menemukanmu. Aku merasa cemas. Anak yang bernama Lin Le itu. Hei, Luoyu, urusan anak itu. Sudah kau bereskan? Tenang saja, urusanmu adalah urusanku. Aku akan segera ke rumahnya untuk melihatnya. Masuk sana. Ibu, aku berhasil mengambil ponselmu. Anak pintar. Sebentar lagi Shudi akan menggeledahku lagi. Aku harus segera menelepon bantuan sekarang. Wanita murahan? Masih berani mencuri ponsel? Ada orang di sini? Ada orang di sini? Aku peringatkan kalian, kalau kalian berani membuat sedikit saja gerakan, aku akan bunuh dia. Jalan, Cepat. jalan lebih cepat. Ada orang di sini? Bos, Perjanjian damai ini, jika tidak ada masalah, maka silakan walinya keluar dan tanda tangan. Tolong aku. Ada orang yang dikunci di dalam. Tolong aku. Tolong. Silakan minum. Pak Gao bersedia menanggung semua biaya pengobatan dan memberikan biaya nutrisi tambahan. Dan jika anak ini mengalami masalah jangka panjang, ia bersedia bertanggung jawab penuh. Tolong. 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 Ada yang berteriak minta tolong. Tidak, Bapak salah dengar. Ada televisi di rumah. Silakan duduk. Silakan duduk. Jika tidak ada masalah, tolong panggil ibu dari anak itu untuk keluar dan menandatangani. sungguh tidak disengaja. Ibu Lele sedang pulang ke kampung halaman. Saya adalah paman dari Ibu Lele. Saya yang tanda tangan juga sama saja. Tolong. 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 Ada orang yang dikurung di sini. Oh iya. Di dalam ruangan itu berisik sekali. Siapa itu? Bos, itu anak perempuan saya. Anak saya ini memiliki masalah mental sejak kecil. Jika dia tidak dikurung, lalu dia keluar, dia akan ribut dan membuat kegaduhan. Karena ibu anak ini tidak bisa hadir. Kita tunggu saja dia kembali untuk menandatangani. Tidak perlu repot-repot, bos. Anda, tenang saja. Kartu keluarga anak itu ada di rumah saya. Di kartu keluarga, jika saya yang tanda tangan juga sama saja. Berikan aku buku catatan keluarga. Aku akan mengambilnya. Lihat-lihat. Oh, Bos. Bos, di sini, silakan lihat. Orang tua ini. Ternyata dia kerabat Lin Sikui. Tolong. 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 Mungkinkah itu Lin Sikui di dalam? Kenapa dia dikurung? bos, saya tidak membohongi Anda kan? Akta kelahiran anak itu ada di kartu keluarga saya. Silakan tanda tangan. Baik.
tidak ada masalah lagi. Tolong. Apa ada orang di sana? Tolong panggilkan orang. Bos, mana uangnya? Nanti saya suruh orang mengirimkannya kepada kalian. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Terima Terima kasih, kasih, bos. bos. Tolong. Apa ada orang di sana? Ada yang dikurung di sini? Tolong. Panggilkan orang. Lele. Maafkan. Ibu tidak berguna. Ibu jangan menangis. Lele tidak takut. Sini. Saya bilang ke sini. Lele? Ibu, ibu, Yanzi, kamu pasti tidak akan menduga apa yang saya temukan. Apa yang kamu temukan? Bukankah semua masalah sudah selesai? Lin Le, ibunya, adalah Lin Shikui. Kalau itu dia, kenapa memangnya? Awalnya aku juga berpikir, Lin Shikui, yang telah melukaimu begitu dalam saat itu, lalu menghilang, membuatmu mencarinya seperti orang gila selama 6 bulan. Semakin buruk hidupnya, semakin baik. Namun, Katakan saja terus terang. aku menemukan bahwa Paman Lin Shikui akan menikahkannya dengan seorang pria tua yang baru saja keluar dari penjara karena kasus KDRT. Ketika aku ke sana, pasangan suami istri itu terlihat sangat tidak normal. Aku curiga Lin Shikui sedang ditahan secara ilegal. Tunjukkan jalannya. Lele, Paman, Lele, ibu ada di sana, cepat selamatkan ibu. jaga Lele baik-baik. Gao Yanzi? Kenapa kamu? Lin Shikui. Ternyata benar-benar kamu. Ibu, Lele? Kalau tahu akhirnya begini, kenapa tidak dipikirkan dari awal? Kau telah mengkhianati saudaraku. Hidupmu sudah kacau begini. Apa yang kalian ingin lakukan? Ini masalah pribadi keluarga kami. Kalian melanggar batas properti. Ya. Ini semua adalah hal yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Sekarang ini, melihat Lin Shikui dalam keadaan seperti ini, aku masih merasa kasihan. Padahal aku membencinya. Aku seharusnya membencinya. Mereka ingin menjual aku dan Lele kepada pria yang baru saja keluar dari penjara. Mereka bahkan menelanjangiku dan menyuruh pria ini melakukan itu padaku. Kau wanita terkutuk, akan kuhajar kau sampai mati. Suamiku, apa kau baik-baik saja? Bawa Lele keluar dan tunggu. Jadi, kalianlah yang ingin menghina Lin Shikui. Apa yang kalian ingin lakukan? Serang. Apa yang kau ingin lakukan? Oh. Sungguh besar.
Aku sudah membayar. Tidak. Itu Lin Bing. Dia yang membujukku. Baik, Bukan? Ibu jangan khawatir, Lele tidak takut sama sekali. Paman, terima kasih telah menyelamatkan ibu barusan. Baru saja. Terima kasih. Lin Sikui, apa kau benar-benar ingin menjauhiku? Lin Sikui, bagaimana hidupmu bisa berakhir seperti ini? Kau sendiri yang sedang kesulitan. Dan kau harus membawa putrimu ikut menderita. Maaf, ini semua salahku. Tidak mungkin. Ibu adalah ibu terbaik di dunia ini. Paman, kau salah paham tentang ibu. Dia... Lele. Jangan bicara lagi. Bagaimana keadaanmu? Apa hubungannya denganku? Ibu, kenapa ibu menangis? Sayang, ibu baik-baik saja. Ayo, kita pulang. Ya, Sudah terlalu malam. Tidak ada taksi. ibu, aku sangat lelah. Bertahanlah sebentar lagi. Ya. Sial. Lele. Kita istirahat sebentar di sini ya. Ya. Naik ke mobil. Tidak perlu repot-repot. Apa belum cukup 6 tahun lalu kau mempermainkan cintaku? Sekarang kau mau apa lagi? Dia tidak akan tahu kalau Lele adalah anaknya, kan? Malam dingin. Kau mau membuat Lele masuk angin? Terima kasih. Untuk Lele. Duduk di depan? Aku bukan sopirmu. Gao Yanzi, jangan bersikap seperti ini. Kenapa? Sekarang tidak ada pria. Kau bahkan tidak tahu cara memasang sabuk pengaman? Aku baru saja masuk mobil, belum sempat. Jangan-jangan kau berpikir, dengan penampilanmu yang sekarang, dan membawa anak, aku akan mengambil keuntungan darimu? Aku tidak. Bagus kalau kau tahu itu. Sadar diri itu hal yang baik. Ya. Aku selalu sadar diri. Jelas-jelas kaulah yang mempermainkan perasaan, sekarang memasang wajah seperti itu lagi. Lin Sikui, kau tidak punya hati. Di mana ayah Lele? Aku tidak boleh sampai dia tahu Lele tidak punya ayah. Dia pergi bekerja, dinas di luar negeri, dan belum kembali. Itu adalah gerakan kecil tanpa sadar yang kau lakukan saat gugup? Lin Sikui, kau sedang berbohong. Gao Yanzi, ini bukan rumahku. Ini rumahku. Turunlah. Apa yang mau kamu lakukan? Lin Sikui,
Keluar dari mobil sendiri dan ikut aku. Jangan paksa aku di depan Lele. Aku, Kamu tahu, aku sakit jiwa. Aku bisa melakukannya. aku bisa dipermalukan. Tapi Lele, Ibu, tidak apa-apa Lele. Malam ini, kita menginap di rumah paman. asik. Kenapa lambat sekali? Kenapa? Tidak mau pulang denganku ya? Tidak. Luka lama di pergelangan kakiku, lebih baik jangan sampai dia tahu. Ayo pergi. Ya. Meskipun aku tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, tapi pastinya ini bukan sekadar bernostalgia. Soal ini memiliki dua cara penyelesaian. Kamu milikku, aku tidak suka dia terlalu dekat denganmu. Setelah kami bersama, gangguan obsesif Gao Yanzi justru semakin parah. Itulah kenapa setelah putus aku bersembunyi di pedesaan, Lele hampir lahir, barulah aku berani kembali. Hanya saja tidak kusangka setelah 6 tahun, dia masih saja. Lin Sikui, jika dalam 1 menit aku tidak melihatmu, aku akan masuk. Malam ini pakai ini dulu saja. Yang lain sudah kusuruh kepala pelayan siapkan. Oh, Kemarilah. Berapa usia anak itu? aku tidak boleh membiarkan dia tahu usia Lele yang sebenarnya. Dia pasti akan curiga. Lele adalah anaknya. 4,5 tahun. 4,5 tahun? Kita berpisah 6 tahun. Anak itu 4,5 tahun? Itu berarti, setelah kita putus kamu langsung hamil anak orang lain? Lin Sikui. Kamu memanfaatkan waktu perpisahan kita dengan sangat baik ya? Gao Yanzi, kita sudah berpisah 6 tahun. Hak apa yang kamu punya untuk menilai hidupku? Hak? Kamu bicara soal hak denganku? Apakah karena pria liar itu? Katakan padaku. Siapa dia? Siapapun dia, apa bedanya? Itu semua sudah masa lalu. Dulu, kalau bukan karena. Karena apa? Karena apa? Itu hanya alasanmu untuk putus denganku? Lin Sikui. Aku sangat membencimu. Gao Yanzi, kita tidak bisa begini. Kita sudah putus 6 tahun lalu. Tidak bisa? Coba saja. Gao Yanzi, Kenapa? Dulu kamu tidak semanja ini. aku. SSSD. Lele masih tidur di kamar. Jangan bangunkan dia. Gao Yanzi,
Kita berdua, haruskah sampai pada titik ini? Ibu, Lele, ibu di sini. Meskipun Gao Yanzi menyelamatkanku, tapi aku dan dia memang bukan dari dunia yang sama. Setelah Lele bangun, kita harus segera pulang. Lin Sikui. Jangan coba-coba meninggalkanku diam-diam lagi. Bagaimana bisa dulu saat pacaran bahkan tidak bisa memasak mie? Sekarang jadi sebegini keibuan? Kau belajar ini demi pria mana? Gao Yanzi, biarkan aku dan Lele pergi. Apa gunanya kau melakukan ini? Ada? Aku suka menyiksamu. Aku suka melihatmu menderita. Kenapa? Menangis? Aku ingat waktu itu. Setiap kali di tempat tidur kau selalu. Diam kau. Ibu. Paman, kalian sedang apa? Ibu, kalian sedang menari ya? Oh, Lele, kau sudah bangun? Ibu sedang membuatkan bubur telur untukmu. Ayo Lele. Kita pergi ke restoran. Ibu, hari ini kita tidak jualan di mobil makanan lagi? Lele, suka tempat ini? Jika suka, kita akan tinggal di sini setelah ini. Paman akan memberimu uang, akan membelikanmu banyak makanan enak. Mau? Paman, tempat tidur paman besar sekali dan sangat empuk. Lain kali paman datang ke rumahku, tempat tidurku juga sangat empuk. Baiklah, lain kali paman akan pergi jika ada waktu. Aku sudah selesai makan, aku mau lanjut melihat buku gambar. Gao Yanzi, kau. Kenapa? Masih mau menghindar? Kenapa? Masih mau menghindar? Aku sudah menahanmu 2 kali. Jika kau benar-benar ingin pergi, boleh saja. Bantu aku. Maka aku akan membiarkanmu pergi. Gao Yanzi, kau sudah gila. Aku sudah punya anak. Kau tidak bisa melakukan ini. Bukankah itu lebih baik? Kalau begitu, mari kita lihat. Aku atau ayah anakmu? Siapa yang lebih hebat? Gao Yanzi, kau sudah gila. Kalian orang kaya. Apakah memang suka mempermainkan orang lain? Bukankah kau tahu? Lin Sikui, aku ingin menghancurkanmu. Karena aku membencimu. Gao Yanzi, kau. Gao Yanzi, 6 tahun yang lalu, kau memang tidak menyukaiku. Bersama saat itu hanyalah sebuah kesalahan. Sekarang, aku membesarkan anak sendirian. Aku hanya berharap kau menjauh dariku, jangan lagi mengganggu hidupku. Sudah lama seharusnya kita lupakan.
Lin Zikui, jelas-jelas kaulah yang menarikku dari jurang. Sekarang kau malah mendorongku kembali. Gao Yanzi, tunggu aku. Aduh, Gao Yanzi, nanti kau mau makan apa? Aku berencana mau makan malasyang guo di kantin keempat, enak sekali rasanya. Zikui. 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 6 tahun. Genap 6 tahun. Aku bertanya pada diriku berulang kali. Sebenarnya, apa kesalahanku? Demi kau, aku sudah berkompromi. Kematian ayahku. Mengapa kau melakukan ini padaku? Bos, Anda akhirnya kembali. Terakhir kali Anda dibawa pergi, apa Anda baik-baik saja? Oh, saya baik-baik saja. Hanya ada sedikit urusan keluarga. Oh, kalau begitu saya pesan ayam potong goreng ya. Oh, baik. Bos, makanan ringan Anda benar-benar luar biasa. Saya mohon teruslah berjualan ya. Terima kasih sudah suka. Jika Anda suka, silakan sering-sering datang dan nikmati. Zikui, ternyata Anda bisa menunjukkan senyuman seperti ini kepada siapapun. Aduh. Apakah survei lapangan pengembangan area komersial Anda ini, khususnya menyurvei Lin Zikui saja? Gao Yanzi, apakah Anda tidak tahu, saat ini, Anda sangat mirip dengan penguntit. Saya sudah meminta orang untuk mencari tahu. Sama sekali tidak ada yang pernah melihat ayah Lin Le. Jadi kenapa? Hah? Jadi, Lin Le sangat mungkin adalah putri saya. Bagaimana mungkin? Jika dia benar-benar putri Anda, lalu kenapa Lin Zikui lari? Jangan lupakan, bagaimana dia memperlakukan Anda saat itu. Kamu udah cari mati-matian setengah tahun tapi nggak ketemu juga. Depresi Anda kambuh, dan Anda mengunci diri di kamar mencoba mengakhiri hidup. Kalau saja saya tidak mendobrak jendela, dan membawa Anda ke rumah sakit untuk pencucian perut, Anda pasti sudah meninggal sekarang. Hei, Gao Yanji, Anda sebegitu inginnya menjadi ayah tiri ya? Zikui, saya akan menunggu Anda kembali. Menunggu Anda kembali mencari saya. Nih, Terima kasih. Bos, aku pesan kentang goreng 1. Oh, baik. Hei, dilarang berdagang di sini sita mobilnya? Hei, kenapa? Kami membayar biaya pengelolaan tepat waktu. Apa urusanmu? Cepat pergi. Ibu, Angkut. Hei, jangan sentuh gerobakku. Yanzi, Kamu setiap hari seperti kelinci, melompat-lompat. Bagaimana kalau kamu jatuh? aku tidak akan jatuh. Aku ini juara pertama lari gawang 100 meter di kompetisi sekolah. Lagi pula, sekalipun aku jatuh, bukankah ada kamu yang menangkapku? Baik, ayo kita pergi. Hmm. Kenapa bisa jadi begini? Lin Zikui, setelah meninggalkanku, apakah kamu bahkan tidak bisa berjalan dengan benar? Kamu membutuhkanku? Dia adalah Pak Gao dari Yisheng. Dia adalah setelah pengembangan Jalan Sinyuan, bos di masa depan. Mengancam dan menakut-nakuti orang, merampas properti secara paksa. Saya akan mencari atasan kalian untuk menuntutnya sampai tuntas. Sekarang, pergi dari sini. Gao Yanzi, terima kasih. ibu. Gao Yanzi, kau lihat, setelah aku meninggalkanmu, hidupku sangat menderita. Kau pasti merasa sangat lega, kan? Jadi, sekarang kau puas, bukan? Aku mohon padamu. Jangan datang menggangguku lagi. Biarkan aku menjalani hidupku dengan baik. Aku tidak ingin menjadi mainanmu lagi. Hidup sendiri? Kau bilang kau menyukaiku, dan mengejarku selama 2 tahun. Kau bilang kau bosan bermain, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Hubungan antara aku dan kau tidak bisa memutuskan. Gao Yanzi, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Paman Gao, apakah paman akan membawa ibu pergi? Lele.
Lele, ayo kita pergi. Lele pasti anakku. Lin Sikui. Aku sangat membencimu. Bagaimana mungkin aku melepaskanmu begitu saja? Ibu, apa kita tidak jadi berjualan dengan truk makanan? Tidak jadi, ibu akan membawamu mencari pekerjaan baru. Sikui, masakanmu benar-benar enak. Datang dan mulailah bekerja besok. Terima kasih, manajer. Lele juga sangat menggemaskan. Bagaimana kalau dia datang ke toko dan menjadi maskot kecilku? Maskot? Ya, Yanzi, lihatlah siapa yang datang. Yanzi. Lama tidak berjumpa ya. Suci. Mari, duduklah. Yanzi, Suci baru saja kembali dari luar negeri. Kalian kan teman sekolah juga. Ajak dia jalan-jalan, ya? Aku tidak punya waktu. Putri orang lain kau bilang tidak kenal? Suci kau juga tidak mau? Kau tahu, selama bertahun-tahun ini, mengapa kau tidak masuk biara saja menjadi biksu? Usiamu sudah tidak muda lagi. Apakah salah jika aku ingin menggendong cucu? Jika kau masih tidak mau mendekati wanita, aku akan membawamu ke dokter andrologi sekarang, untuk diperiksa. Bu, apa yang ibu bicarakan? Yanzi, kau lajang selama bertahun-tahun ini. Mungkinkah kau belum bisa melupakannya? Dia? Nona Lin itu? Benar, Bibi. Aku dan Sikui bisa dibilang teman baik. Tidak kusangka. Dia malah... Aduh, tapi ku dengar dari teman-teman baru-baru ini, anaknya sudah besar. Yanzi, karena dia tidak setia, mengapa kau harus terus menantinya? Jangan bicara lagi. Aku akan mengajakmu keluar jalan-jalan. Tempat ini banyak sekali perubahannya, hampir tidak bisa dikenali. Adik kecil, jepit rambutmu sangat lucu. Kakak juga cantik. Terima kasih. Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Paman, Lele sangat pintar. Sedang menemani ibu bekerja, ya? Lin Sikui? Mereka? Jikui, aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Kita ini teman baik saat kuliah dulu. Tapi kenapa setelah kamu melahirkan, kamu tidak memberitahuku sama sekali? Itu semua sudah berlalu. Selamat siang, ini jus Anda. Sini. Jus yang aku pesankan untukmu. Lele tidak boleh minum terlalu banyak jus. Aku dengar, tahun-tahun ini, hidupmu tidak mudah. Pasti sulit ya, mengurus anak sendirian. Seorang wanita yang sudah melahirkan, pasti meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Oh, ngomong-ngomong, siapa ayah dari anakmu itu? Apa kita mengenalnya? Cukup, Suci. Lele sangat manis. Aku justru sangat berharap. Dia adalah putriku. Ternyata kamu suka anak perempuan ya? Sebenarnya aku juga sangat suka anak perempuan. Kalian, apakah kalian sudah bersama? Anak perempuan itu baik sekali, putriku adalah kebanggaanku. Aku bersama Suci, Lin Sikui. Kamu berpikir seperti itu? Kamu berharap aku bersama orang lain? Pak Gao, kamu bersama siapapun, tidak ada hubungannya denganku. Ibu, Paman, apa kalian sedang bertengkar? Aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan.
Aku pergi dulu. Sudah 6 tahun, Yanzi ternyata masih peduli pada Lin Shikui. Wanita yang sudah melahirkan, apa dia pantas? Selidiki Lin Shikui, segala sesuatu selama 6 tahun ini. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa membuatnya benar-benar menyerah. Di dalamnya ada uang muka 20 juta rupiah. Kudengar sebelumnya kalian juga ingin Shikui menikah. Kenapa tidak jadi? Gadis itu sangat keras kepala. Dia sama sekali tidak mendengarkan perkataan orang tua. Dia bahkan mengenal 2 bos besar. Nona Su, bos besar itu sangat kuat. Kami tidak berani bertindak seenaknya lagi. Kalian adalah keluarga Lin Shikui dan tidak melakukan hal lain. Hanya bertemu saja. Apa masalahnya? Aku hanya ingin Shikui meninggalkan Suhai. Setelah urusan ini selesai, utang judi 100 juta rupiah yang kau miliki, aku juga bisa bantu selesaikan. Ada apa denganmu? Kau terlihat seperti sedang banyak pikiran. Tolong lakukan sesuatu untukku. Apa itu? Ini. Rambut Linle. Kau belum menyerah? Yanzi, akhir-akhir ini, apakah kau agak cemas? Aku tidak peduli. Aku percaya perasaanku. Sejak pertama kali aku melihatnya, rasa ketertarikan itu, rasa sayang dan kedekatan yang tidak beralasan. Tidak bisa dibohongi. Linle pasti anakku. Aku akan melakukan tes DNA. Cari lembaga paling terpercaya, dengan kecepatan paling tinggi. Aku hanya mempercayaimu untuk masalah ini. Baiklah. Kau yang memutuskan. Aku akan segera mengaturnya. Kenapa kau baru pulang? Bagaimana kalian masuk? Shikue? Tinggal di sini, tapi masih menyewa rumah. Membesarkan anak sendirian? Sungguh sulit, bukan? Katakan saja apa yang ingin kalian sampaikan, tidak perlu bertele-tele. Ini bukan masalah besar. Hanya saja kami rasa Suhai ini tidak cocok untukmu. Kau bawa anakmu kembali ke kampung halaman atau pergi ke kota lain, dan kami tidak akan mengurusinya lagi. Suruh aku pergi. Atas dasar apa? Urusanku. Sejak kapan? Kalian yang berhak memutuskan? Atas dasar apa? Karena kami adalah orang yang lebih tua darimu? Kami suruh kau menikah baik-baik, kau tidak mau? Tapi malah berbalik menggoda orang kaya. Kau melawan keluargamu sendiri, sekarang kau merasa sudah mandiri, begitu? Kalian masih berani bicara seperti itu? Setelah ibuku meninggal. Rumah ini, kalian bagi-bagi. Kalian juga bilang warisan, milik keluarga Lin harus dibagi bersama. Sekarang kalian bahkan masih berpikir untuk menjualku dan Lele. Kalian ini kerabat macam apa? Kau? Aduh, apa yang kau katakan? Shikui, ada satu hal yang mungkin kau lupakan. Ayahmu dulu meninggal secara tragis. Menurut adat kampung halaman, abunya tidak bisa langsung dimasukkan ke kuburan leluhur. Abu ayahmu masih disimpan di krematorium kampung halaman. Aku yang menandatangani dengan baik hati surat-surat penyimpanannya. Apa maksudmu? Kalau kau berbakti, kau patuhi saja kembali ke kampung halaman, ambil abu ayahmu kembali, dan makamkan bersama ibumu, biar mereka beristirahat dengan tenang. Kalau tidak, aku akan ambil abu ayahmu dan menaburkannya di sembarang tempat. Kamu, apakah kalian masih manusia? Ayahku, bukankah dia kakak kandungmu? Dulu ayahku mengurus pengiriman jarak jauh, bekerja keras mencari uang. Kapan kalian tidak dibantu olehnya? Saat ayah dan ibuku masih ada,
Kalian jelas tidak seperti ini. Kenapa? Kenapa bisa berubah jadi begini? Aduh, sudahlah, jangan ungkit-ungkit masalah yang lalu itu, mari kita bahas yang sekarang saja. Kamu, cepat tinggalkan Suhai, kita tidak usah bertemu lagi, maka semuanya akan mudah diurus. Ibu, Aku tidak apa-apa. Ibu tidak apa-apa. Harus pergi? Selain masalah buruk keluarga ini. Di luar masih ada Gao Yanzi yang seperti bom waktu. Dia pasti tidak akan melepaskanku. Mungkin, dengan meninggalkan tempat penuh masalah ini, bisa membuat Gao Yanzi tenang. Pada saat itu, kita berdua juga bisa melanjutkan hidup dengan damai. Baiklah. Aku akan meninggalkan Suhai. Hasil tes DNA baru bisa keluar dalam beberapa hari. Lain kali, jangan suruh aku melakukan pekerjaan kotor ini lagi. Mata Lele mirip dengannya, mulutnya mirip denganku. Mana mungkin dia bukan anakku? Aku hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi milikku. Lin Sikui. Aku akan merebut kembali putriku. Pada saat itu, kau akan selalu mengejarku, sama seperti dulu. Yanzi, Suci sudah bilang semuanya padaku. Karena kalian berdua sudah cocok, mengapa tidak segera meresmikannya saja? Menurutku pesta pertunangannya, kita pilih saja. Pesta pertunangan? Siapa bilang aku mau menikah dengannya? Bukankah kalian berdua sudah cocok? Yang ini tidak mau, yang itu juga tidak mau. Lalu, gadis seperti apa yang kamu suka? Bu, aku tahu ibu cemas, tapi ibu tidak perlu asal saja mencarikan wanita untukku, kan? Jujur saja ya. Aku punya seorang putri. Kamu, bukankah kamu bilang itu hanya rumor? Aku berbohong padamu sebelumnya. Putriku sangat menggemaskan, usianya hampir 5 tahun. Sebentar lagi, aku akan menikahi ibunya. Apa? Ibu tinggal menunggu untuk menggendong cucu perempuan. Aduh. Tunggu sebentar, Yanzi, ceritakan lebih banyak pada ibu. Kapan ini terjadi? Putri? Sejak kapan Yanzi tiba-tiba punya anak perempuan? Mungkinkah? Saat Lin Shikui menghilang dulu, dia bilang sudah tidak datang bulan selama 3 bulan. Anak itu... Jangan-jangan benar anak Yanzi? Tidak bisa. Ini tidak boleh terjadi. Lin Shikui sebentar lagi akan meninggalkan Suhai. Saat ini, tidak boleh Yanzi memiliki perasaan apapun padanya lagi. Hei, obat yang kamu sebutkan waktu itu, berikan padaku. Secepatnya. Panas sekali. Yanzi. Yanzi, kau tahu, sejak hari pertama kita bertemu, aku sudah menyukaimu, tapi mengapa kau selalu tidak menyadari keberadaanku? Aku pikir kita akan punya banyak waktu, dan aku akan membuatmu perlahan-lahan jatuh cinta padaku, tapi tak kusangka. Saat kuliah, kau malah bersama Lin Shikui, pengikut yang tak tahu malu itu. Tapi tidak apa-apa. Asalkan setelah ini, kau hanya akan menjadi milikku seorang. Suci, kau yang memberiku obat ini? Minumlah air ini. Terima kasih. Beberapa hari ini kau bersikap baik kepada ibuku, hanya demi ini. Tidak, bukan. Akhir-akhir ini kamu bersikap sok akrab dengan ibuku hanya demi ini? Bukan. Tidak begitu, Yanzi. Yanzi, dengarkan aku. Selama bertahun-tahun ini, kamu pergi ke luar negeri, aku ikut ke luar negeri bersamamu.
Aku berada di tempat yang tidak kamu lihat, menjagamu. Aku pikir jika aku melakukan ini, memberi tanpa bersuara, suatu hari nanti kamu akan berbalik dan melihatku. Padahal aku jatuh cinta kepadamu lebih dulu daripada Lin Shikui, loh. Diam. Pergi dari sini. Yanzi, aku tidak peduli dengan masa lalumu. Aku juga tidak peduli kamu punya anak. Aku bisa menjadi ibu yang baik, dan aku juga bisa menjadi istri yang baik. Yanzi, aku hanya memohon. Aku hanya memohon berikan aku satu kesempatan, sekali saja. Dulu, kamu berteman dengan Lin Shikui. Sementara di saat yang sama kamu mengumpulkan informasi tentang ayahnya untuk keluarga Gao. Sekarang kamu masih menggunakan cara rendahan seperti ini. Kamu benar-benar membuatku muak. Mengingat hubungan persahabatan antara keluarga Su dan keluarga Gao, aku bisa saja tidak mempermasalahkan urusan kali ini denganmu. Tapi aku akan meminta keluarga Su mengirimmu ke luar negeri. Tidak, jangan Yanzi. Jangan pernah kembali seumur hidupmu. Gao Yanzi, apa kamu pikir kamu masih bisa bersama Lin Shikui? Lin Shikui akan segera meninggalkan Suhai, sama seperti 6 tahun lalu. Dia akan hilang selamanya dari hidupmu. Kamu tidak akan pernah bisa bersama Lin Shikui. Apa katamu? Yanzi. Gao Yanzi, kamu akan menyesal. Shikui, ayo. Ku dengar makan makanan manis, suasana hati akan membaik. Ayo, Lele. Terima kasih, Paman. Tidak apa-apa. Ku dengar ya. Akhir-akhir ini banyak hal terjadi. Kenapa kamu tidak memberitahuku sama sekali? Apa rencanamu selanjutnya? Barang-barang, sudah aku kemasi semua. Setelah pemilik rumah datang mengambil kunci, aku akan membawa Lele pulang ke kampung. Dan mengambil abu ayahku. Besok, aku akan menutup toko dan libur. Aku akan mengantarmu. Terima kasih, sudah merepotkan abang sepupu. Ah, apa-apaan ini? Tidak masalah. Aku, melihatmu sendirian membawa anak, bepergian jauh, aku benar-benar tidak tenang. Ngomong-ngomong. Aku lihat berita. Gao Yanzi sudah kembali ya. Shikui. Apakah kamu lupa? Dulu, bagaimana ibunya mempermalukanmu? Coba kamu pikirkan. Selama bertahun-tahun ini. Karena dia, seberapa banyak penderitaan yang kamu alami, kamu sudah lupa? Lihat kakimu ini. Tahun itu, Lele sakit dan butuh uang segera. Kamu bekerja 3 pekerjaan. Terjatuh saat mengantar pesanan. Dan tidak berani istirahat. Akhirnya meninggalkan sakit permanen. Kakak sepupu, semua itu sudah masa lalu. Selama aku tidak berlari atau melompat, dan tidak memakai sepatu hak tinggi, itu tidak akan memengaruhi hidupku. Kakak sepupu, aku tidak pernah menyesali pilihanku. Dan aku juga tidak pernah menyesal melahirkan Lele. Ayah dan ibuku meninggal lebih awal. Dan di saat-saat tersulit bagiku, Lele lah yang menyemangatiku untuk tetap hidup. Aku hanya ingin melepaskan masa lalu. Melepaskan dia. Dan menjalani hidup dengan baik. Aku tahu. Sejak kecil, kamu memang orang yang punya pendirian. Tapi, lain kali kalau ada masalah, jangan menyembunyikannya dariku, ya? Kamu? Gao Yanzi. Dasar selingkuhan. Kau masih berani bersamanya? Gao Yanzi. Kenapa kau datang? Lin Shikui. Kau dan selingkuhan ini ternyata punya hubungan yang lama, ya? Apa kau mau pergi bersamanya? Paman Gao. Gao Yanzi. Ada apa denganmu? Kenapa wajahmu merah sekali? Jawab aku. Apa kau akan pergi bersamanya? Gao Yanzi, kau masih berani datang. Ya, benar. Aku
memang akan membawa si Kui pergi jauh bersama. Lele adalah putriku. Ini adalah urusan keluarga kami bertiga, bukan urusan orang luar sepertimu untuk ikut campurkan. Ayo, Lele, kemarilah pada ayah. Aduh, anak pintar sekali. Aduh, Kenapa paman menyuruhku memanggilnya ayah? Paman, Lin Sikui. Apa yang dia katakan itu benar? Lin Sikui. Apa yang dia katakan itu benar? Melahirkan Linle itu adalah keputusan saya sendiri. Hanya untuk hal ini saya sangat menyesal, Gao Yanzi. Tapi saya harap kamu tidak lagi terobsesi dan terus salah paham seperti ini. sini, Lele, panggil ayah. ayah, Astaga, kenapa kamu begitu penurut? paman ingin menjadi ayahku. Meskipun paman juga baik, tapi aku juga sangat ingin paman Gao menjadi ayah. Lele, bukan anak perempuanku. Tidak. Bukan anakku lalu kenapa? Meskipun bukan milikku, itu akan menjadi milikku. Saya tidak peduli. Saya akan membawa Lele pergi. Dan kamu juga tidak bisa lari. Gao Yanzi, kamu. Sebenarnya ada apa denganmu? Kamu terlihat tidak baik-baik saja. Gao Yanji, lepaskan tanganmu darinya. Yanji, hasil tes DNA sudah keluar. Ayah dari Lele. Bukan haknya seorang perebut pacar orang untuk menjadi ayah. Aku sudah melakukan tes DNA menggunakan rambut Linle. Lele adalah putriku. Ibu, Dia sudah tahu, dia akhirnya tahu juga. Gao Yanzi. Meskipun Lele adalah putrimu, lalu kenapa? Saat si Kui kritis karena kesulitan melahirkan, kau ada di mana? Saat dia lari ke rumah sakit sambil menggendong Lele yang demam, kau juga ada di mana? Hah? Aku tanya padamu. Kesulitan melahirkan? Kau kesulitan melahirkan? Selama ini, apa lagi yang tidak aku ketahui? Ayo, tarik napas dalam-dalam. Dulu, demi melahirkan Lele, dia berhenti sekolah dan bekerja. Karena terlalu lelah, dia melahirkan prematur. Cepat dorong. Jika tidak segera keluar, bayinya akan kekurangan oksigen. Cepat, hampir keluar. Gawat, ibu ini mengalami pendarahan hebat. Sini, minum. Hei, Biaya operasi keponakan Anda membutuhkan 100 juta rupiah, mohon segera dibayar. 100 juta? Tidak ada uang? Wanita murahan yang hamil di luar nikah ini, lebih baik dia mati saja. Setelah ini jangan telepon aku lagi. Awalnya kupikir jika membesarkannya, lalu dia mendapatkan suami yang baik, aku bisa mendapat uang mahar, sekarang malah begini, benar-benar sial. Sungguh menarik, ya? Uang yang ditinggalkan orang tuanya pasti sudah habis untuk membeli toko itu. Aku sudah bilang, rumah sakit ini semuanya hanya penipu. Dulu, saat aku melahirkan di rumah sendirian, bukankah aku baik-baik saja? Pasangan Lin Bing itu mengambil uang orang tua si Kui. Tetapi bahkan nyawanya pun tidak mereka selamatkan. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kalau saja aku datang sedikit lebih lambat. Kamu pasti sudah. Terima kasih, kakak sepupu. Soal uangnya, setelah aku keluar dari rumah sakit, aku akan mencari cara untuk mengembalikannya padamu. Hah? Uang? Lupakan saja.
Aku hanya takut, jika kamu punya anak nanti, bagaimana kamu akan menjalani hidupmu? Bagaimana kalau kamu mengirim anak itu ke keluarga Gao saja? Tidak bisa. Anak ini sudah kupertaruhkan nyawa untuk melahirkannya. Aku tidak akan mengizinkan siapapun memisahkan kami. Baik. Baik. Jangan emosi dulu ya, aku akan mengikuti katamu. Gao Yanzi, aku beritahu ya, jika bukan karena aku menemukannya tepat waktu, dia pasti sudah meninggal di ranjang rumah sakit. Sekarang kamu muncul dan mengakui anak itu. Menurutmu, kamu pantas? Kenapa selama bertahun-tahun ini, hidupmu begitu sulit? Tapi kamu tidak pernah mencariku? Padahal kamulah yang memaksa, membuatku jatuh cinta padamu. Tapi malah dengan pria lain, tiba-tiba saja memutuskan hubungan denganku. Setelah kamu pergi, aku mencarimu kemana-mana di seluruh dunia. Kamu seperti menghilang tanpa jejak. Kenapa? Kenapa kamu menghindariku? Kenapa kamu tidak menginginkanku lagi, tapi masih melahirkan anakku? Gao Yanzi. Jangan bicara lagi. Sebenarnya kamu mau apa? Paman Gao, jangan berkelahi dengan ibu ya. Aku akan membujuk paman untuk ibu. Mau ya? Lele akan kubawa pergi. Begitu juga kamu. Sikui, Kakak sepupu. Aku ikut dengannya. Kau jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku. Gao Yanzi. Apa yang mau kau lakukan lagi? Tenang saja. Lele ada di sini. Aku tidak akan pergi. Lepaskan aku. Aku tidak akan lari. Di mana Lele? Sudah kukirim ke rumah tua. Ibuku akan menjaganya. 2 hari lagi akan ada yang menjemputnya kembali. Hari ini tidak bisa. Apakah ini masih sakit? Biasanya tidak sakit. Tidak boleh. Dahulu kau mengejarku tanpa ragu. Meskipun aku mendorongmu 100 kali. Kau tetap menyambutku dengan senyuman. Mengapa? Sekarang kau bahkan tidak melihatku lurus? Kau tidak mungkin ingin mengatakan bahwa kau tidak mencintaiku lagi, kan? Aku tidak mau dengar. Lin Sikui, ingat baik-baik. Aku memang ingin menyiksamu. Karena aku membencimu. Mengapa? Mungkinkah selama bertahun-tahun ini tidak ada yang lebih unggul atau lebih pantas menjadi menantu keluarga Gao daripadaku? Sudah kukatakan, aku memang ingin menyiksamu.
Aku sudah mengirim orang untuk mengantar paman dan bibimu pergi, jadi jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Suhai lagi. Aku akan menjemput Lele kembali. Kau tinggal di rumah baik-baik. Jangan coba-coba pergi dariku. Sekarang kau menganggapku apa? Kekasih? Atau hewan peliharaan? Nona kecil, cepat lihat betapa manisnya penampilan ini. Nona kecil, semua ini telah disiapkan Pak Gao untukmu. Pilih satu untuk dicocokkan dengan gaunmu. Lele, kemarilah. Ini adalah gelang warisan nenek, simpan untuk dipakai nanti. Terima kasih, Nenek. Cucuku yang manis. Nenek, sudah menyajikan sup ayam untukmu. Bawa pulang, dan minum pelan-pelan ya. Lele. Aku ayahmu. Panggil aku ayah. Ayah. Di mana Ibu? Ibu, sebelumnya dia selalu ingin pergi. Ayah menahannya di rumah. Kamu ikut ayah pulang. Agar kamu bisa bertemu ibu setiap hari. Sini, sup ayam ini, bawa pulang untuk diminum Lele. Baik, terima kasih, Bu. Yanzi, keluarga Su sebelumnya datang meminta maaf, mengatakan Suci memang salah. Tetapi, dia juga sangat mencintaimu. Loh, kalau kamu tidak. Bu, kalau ibu bicara lagi, aku langsung pergi. Sudah, ibu tidak bicara lagi. Selama 6 tahun ini, aku sudah melihat keadaanmu. Beberapa hari lagi, adakan pesta ulang tahun untuk Lele. Untuk membuktikan statusnya. Nanti, umumkan juga pernikahanmu dengan Shikui. Baik. Ayo kita pergi, Lele. Menikah? Seharusnya kita menikah 6 tahun lalu setelah lulus. Lin Sikui. Ayah, lihat. Itu Paman. Lele, kamu panggil dia apa? Paman? Iya. Paman lu adalah kakak ibu. Kata ibu, kakak ibu dipanggil Paman. Pergilah. Sikui. Siapa dia? Gao Yanzi. Kita putus saja. Bukan kekasih, tapi kakak, Lin Sikui. Kamu membohongiku. Malika Xinhua, Lin Sikui kamu layak lamba. Lin Sikui kamu membohongiku. Lin Sikui kamu membohongiku. Gao Yanzi. Lu Yuanhui adalah kakakmu? Jadi, mengapa kau dulu meninggalkanku? Kau sudah tahu. Tatapan aku, Lin Sikui. Jawab aku, mengapa kau harus menggunakan cara seperti ini? Cara yang membuatku sangat membencimu. Untuk memutuskan hubungan kita begitu saja? Begitu mudahnya kau mendorongku menjauh? Bahkan jika aku harus mati. Aku ingin mati dengan mengetahui alasannya. Selama 6 tahun ini, masalah ini terus menyiksaku. Jadi, mengapa kau memilih meninggalkanku? Apa yang salah aku lakukan? Kau begitu mudahnya mendorongku menjauh? Kau pikir hanya kau yang menderita. Kau masih ingat bagaimana aku dulu mengejarmu? Selama 2 tahun penuh. Semua orang bilang. Mereka bilang aku seperti permen karet yang menempel padamu. Bilang aku tidak tahu malu, dan bahwa aku tergila-gila padamu. Tapi aku bilang pada diriku sendiri. Tidak apa-apa. Karena aku mencintaimu, dan aku yakin kau juga akan mencintaiku suatu hari nanti. Tapi, hari itu aku berada di ruang kerja. Dan aku mendengar percakapanmu dengan ibumu. Percakapan aku dan ibu? Kau bilang aku tidak pernah menjadi pilihanmu untuk dinikahi. Jadi, menikah setelah lulus itu bohong. Di matamu,
Aku hanyalah lelucon. Kau dengar itu? Dia bukanlah pilihan terbaik untuk dinikahi. Tetapi Bu, aku sangat mencintainya. Kematian ayah membuatku sangat menderita. Tetapi tanpa dia, aku akan lebih menderita lagi. Standar yang cocok atau tidak, seharusnya aku yang menentukan. Lin Sikui, itulah standarku. Setelah lulus nanti, aku akan menikah dengannya. Jika kita tidak bisa bersama, aku lebih baik mati. Itu semua salah paham. Jadi, semuanya hanya salah paham. Lalu kenapa? Gao Yanzi, di antara kita, ada terlalu banyak hambatan. Apa kau berani mengatakan bahwa kau tidak pernah membenciku? Karena kau sudah tahu, kau jelas-jelas tahu, bahwa karena pelanggaran ayahmu, aku kehilangan ayah yang paling kucintai. Apa aku bahkan tidak boleh punya keluhan sedikit pun? Lihatlah, terlalu banyak yang memisahkan kita. Gao Yanzi, jika kita bersama, kita hanya akan saling menyiksa. Menyiksa? Bagus. Kalau begitu, mari kita saling menyiksa sampai mati. Kau ingat, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Mau kau membenci atau menyiksa, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Aku ingin kau selamanya di sisiku. Pesta ulang tahun Lele akan diadakan beberapa hari lagi. Aku akan mengumumkan pernikahan kita. Gao Yanzi, Aku tahu kau tidak ingin menikah denganku, tapi kau tidak punya pilihan. Cantik sekali, Lele kita adalah putri kecil yang paling cantik. Yanzi, kau ingat bahwa Lele untuk mengganti marganya menjadi margamu, nanti Lele akan dipanggil Gaole. Kedengarannya bagus, bukan? Benar, Lele? Tidak mau. Aku mau dipanggil Linle. Sama seperti ibu. Lele sayang, ikuti marga ayah ya. Terserah dia saja. Itu cuma marga. Yanzi, itu putri kandungmu. Putriku, marga apapun tetap putriku, asalkan dia senang. Oh ya, ibu? Di mana si Kui? Oh, dia pergi mengganti gaun pestanya. Aku menyuruh Suci menemaninya. Suci, kenapa kau menyuruh dia datang? Bukankah aku menyuruh keluarga Su mengusirnya? Dia akan pergi. Lagi pula Suci, bukankah dia juga teman Lin Sikui? Dia bisa membantunya, dan juga bernostalgia. Karena keluarga Su tidak bisa melakukannya, aku sendiri yang akan mengusirnya. suka? Ini gaun yang dikirimkan oleh Yanzi ya. Suci, ibu mertua memintaku untuk membantumu berdandan. Pesta malam ini akan mengumumkan identitas Linle kepada publik. Sebagai ibunya, tentu saja kamu harus tampil bersinar dan cantik. Aku tidak bisa memakai ini. Gaun ini harus dipadukan dengan sepatu ini. Hanya berjalan beberapa langkah saja, tahan sebentar demi Lele. Setelah memakai sepatu hak tinggi ini, kamu harus berdiri tegak dan jangan bergerak, agar tidak pincang, yang akan membuat Lele menjadi bahan tertawaan. Oh, aku lupa mengucapkan selamat padamu. Akhirnya kamu berhasil menjadi Nyonya Gao. Kamu terlihat sama sekali tidak seperti sedang memberiku ucapan selamat. Mana mungkin saat kuliah, selain aku, tidak ada yang mau berteman denganmu. Suci, kamu kuliah, sama sekali tidak tulus berteman denganku. Kamu membujukku untuk menceritakan isi hatiku kepadamu. Tetapi di belakangku kamu diam-diam menyelidiki ayahku, lalu segera memberitahukannya kepada keluarga Gao. Suci, kamu pasti sangat membenciku kan? Benar, aku memang membencimu.
Lin Xikui, kau pikir dia sangat mencintaimu? Semua yang dia lakukan sekarang hanya karena kau telah melahirkan seorang anak baginya. Sama seperti dulu, dia hanya terbiasa dengan pengorbananmu, makanya dia bersamamu. Baginya sekarang engkau hanya sebatas tanggung jawab. Jadi, jangan terlalu senang. Kau, Nyonya Gao, hanyalah aksesori yang bernilai karena melahirkan anak. Jangan lupa, ayahmu adalah biang keladi yang menyebabkan kematian ayahnya. Dia seumur hidupnya tidak akan pernah memaafkanmu. Apa yang harus kubanggakan? Ada satu hal yang salah kau katakan. Aku sama sekali tidak pernah berpikir untuk kembali bersama Gao Yanzi. Justru kau, kudengar kau menyukainya sejak SMP. Nyonya Gao ini, mengapa bukan kau yang menjadi? Apa kau tidak mau, kau? Lin Xikui, aku akan tunggu hari ketika kau diusir. Mana mungkin aku bersamanya? 6 tahun lalu. Aku tidak pantas untuknya. 6 tahun kemudian, aku bahkan tidak mungkin membiarkannya menjagaku seperti hewan peliharaan. Tapi Lele, aku tidak boleh membiarkan Lele ditertawakan orang lain. Kalian mau apa? Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku mau bertemu Gao Yanzi. Aku mau bertemu Gao Yanzi. Beraninya dia melakukan ini padaku? Kau tidak kapok juga. Masih berani datang menantang Lin Xikui. Gao Yanzi tidak membunuhmu. Sudah bagus. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Gao Yanzi, beraninya dia melakukan ini padaku? Putri Duyung itu menunduk dan menyadari ekornya sudah berubah menjadi sepasang kaki. Tapi tak lama kemudian dia menyadari setiap langkah yang diambil rasanya seperti berjalan di atas ujung pisau, bahkan kedua kakinya akan berdarah. Ibu, kalau begitu luka lama di kakimu, apa itu juga seperti Putri Duyung? Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pisau. Tapi aku punya putri kecilku. Bagaimana? Apakah gaun yang ayah belikan hari ini bagus? Suka tidak? Sangat suka. Ini adalah ibu dari anak itu? Pasti tipe wanita yang menggunakan anak untuk masuk ke keluarga kaya, ya? Ada apa denganmu? Punya luka lama di kaki. Masih memakai sepatu hak tinggi? Aku tidak apa-apa. Ada apa? Tidak tahu. Yanzi, sedang melakukan apa ini? Kamu mau melakukan apa? Tidak perlu memaksakan diri memakai sepatu hak tinggi. Tidak perlu menyiksa diri. Hanya untuk memenuhi standar orang lain. Enam tahun lalu aku sudah bilang, kamulah standar itu sendiri. Pak Gao berlutut untuk memakaikan sepatu kepada wanita ini? Apakah ini benar-benar cinta sejati? Ternyata benar. Ada pecinta sejati di kalangan keluarga kaya. Siapa wanita ini sebenarnya? Terima kasih. Pergelangan kakimu sudah membaik? Mau istirahat sebentar di ruang tunggu? Tidak perlu. Aku sudah jauh lebih baik. Kamu bertemu dengan Suci ya? Dia bilang apa padamu? 2 hari ini kamu tidak mau melihatku. Dia iri padamu. Anggap saja perkataannya omong kosong. Aku udah suruh orang anterin dia balik ke keluarga Su. Aku tahu. Tapi apa yang dikatakannya sama sekali tidak salah, Gao Yanzi. Bisakah kau melepaskan dendam atas kematian ayahku? Apakah cintanya kepadaku benar-benar murni? Jika saat itu orang lain yang menggantikanku, yang terus mengejarnya tanpa henti, apakah akan mendapatkan hasil yang sama? Aku seharusnya tidak seperti dulu, mengulangi kesalahan yang sama, penuh harapan.
Terima kasih kepada semuanya, karena telah menghadiri pesta ulang tahun, putri kecil keluarga Gao, Lele. Mengambil kesempatan ini, kami akan mengumumkan sebuah kabar gembira, yaitu pertunangan Yanzi dan Shikui. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ibu lihat, tempat ini dihias dengan indah sekali. Selamat ulang tahun, sayang. Apa yang akan kau lakukan? Maafkan aku. Nyonya Gao, aku sangat menghargai niat baikmu. Tetapi pertunangan ini, lupakan saja. Apa yang dia katakan? Dia tidak mau bertunangan? Aku tidak salah dengarkan? Shikui, apa kau masih menyimpan dendam tentang masalah yang lalu? Tapi sudah 6 tahun berlalu. Hal-hal yang dahulu sulit dipahami, seharusnya sekarang sudah bisa diterima. Aku sekarang mendukung kalian. Bibi Zhao, jangan katakan lagi. Aku tidak ingin bersamanya. Lin Shikui, katakan sekali lagi. Maafkan aku. Gao Yanzi, aku tidak bisa menikahimu. Lin Shikui, kau tidak. Akhirnya kita berpisah saja. Gao Yanzi, biarkan aku pergi. Mulai sekarang, kita jalani hidup masing-masing. Seolah-olah sejak awal aku tidak pernah salah mencintaimu, salah mengejarmu. Kamu mau kemana? Gao Yanzi, biarkan aku pergi, biarkan aku membawa Lele pergi. Jangan harap. Sejak awal aku sudah bilang padamu, kamu tidak punya kesempatan untuk menyesal. Gao Yanzi, kamu... Lele, Kamu sebegitu ingin meninggalkanku? Gao Yanzi, selain memaksaku, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Aku juga bisa membuatmu ingat betapa intimnya kita dulu. Gao Yanzi, kamu sungguh menyedihkan, menggunakan cara seperti ini untuk menahanku di sisimu. Apa kamu pikir, kita masih sama seperti dulu, seolah-olah tidak ada apapun yang terjadi? Apakah kamu pikir kita bisa kembali seperti dulu seolah tidak terjadi apa-apa? Aku sudah bilang. Aku membencimu. Meskipun kita saling menyiksa, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tapi aku juga membencimu. Gao Yanzi, aku jijik padamu. Cintaku padamu sudah hilang selama 6 tahun ini. Keberanianku untuk mendekatimu selalu didasari keyakinanku bahwa kamu mencintaiku. Tapi keberanian ini, bahkan aku sendiri mulai meragukannya. Kamu tidak mencintaiku? Benar. Aku hanya membohongi diriku sendiri. Jika di antara kita, hanya tersisa saling menyiksa. Maka, mari kita mati bersama. Gao Yanzi, kamu... Jangan takut. Aku akan segera menyusulmu. Ayah, ibu, janganlah kalian bertengkar. Lele, Lele. Ayah dan ibu tidak apa-apa. Ayah, jangan galak sama ibu. Ayah tidak. Bagaimana mungkin ayah? Ayah, ibu, mengapa kalian berdua tidak mengatakan yang sebenarnya? Anak kecil yang berbohong, hidungnya akan menjadi panjang. Ayah dan ibu berbohong, Lele bisa tahu. Ternyata kita selama ini berbohong. Ayah janji kepadamu, ayah tidak akan berbohong lagi. Beberapa hari lagi adalah peringatan kematian kakek. Ayah akan mengajakmu dan ibu untuk menjenguknya. Mau ya? Mau. Ajak Lele makan sesuatu dulu. Ayo kita pergi. Waktu kecil. Aku ingat apapun yang kuinginkan.
Betapapun gila atau sulitnya itu, ayah selalu mendukungku. Saat SMA, aku memberontak. Aku ingin belajar fotografi. Tidak ingin pulang dan mewarisi bisnis keluarga. Bukannya memarahiku. Dia malah memberiku sebuah studio. Jadi saat itu, aku merasa ayah adalah segalanya bagiku. Makanya, setelah ayah meninggal, aku merasa seolah seluruh duniaku hancur berantakan. Aku berubah bukan menjadi diriku sendiri, menjadi dingin, ekstrem. Merasa bahwa semuanya tidak lagi berarti. Sampai kau hadir. Jadi, meskipun kemudian aku tahu kematiannya berkaitan dengan ayahmu, dalam pergumulan yang menyakitkan, aku tetap memilihmu. Karena aku sudah mencoba. Tanpa dirimu aku akan lebih menderita. Penderitaan semacam ini sulit kutanggung. Tapi, kebersamaan kita hanya akan terus menguras habis satu sama lain dan membuka luka lama. Gao Yanzi. Apakah di hatimu tidak ada duri sama sekali? Tidak, Sikui. Tanpa dirimu, duri itu justru akan menusukku siang dan malam. Tapi aku punya. Karena hari ini juga merupakan hari peringatan kematian ayahku. Aku pernah juga punya ayah yang sangat menyayangiku. Hari itu di jalan tol, dia mengalami serangan jantung mendadak. Menggunakan sisa tenaganya untuk menginjak rem. Jika semua ini benar-benar kesalahan seseorang, mungkin hatiku akan merasa sedikit lebih baik. Tetapi, jika bahkan cinta saja membuatku ragu, apalagi yang mendukungku untuk tetap bersamamu? Gao Yanzi, biarkan aku dan Lele pergi ya. Lin Sikui, apakah kamu benar-benar harus meninggalkanku? Setelah susah payah aku menemukanmu kembali, tapi tetap tidak bisa menahanmu. Kecelakaan mobil ayahmu disebabkan oleh sopir truk besar yang meninggal karena serangan jantung mendadak. Setelah truk itu berhenti, kendaraan di belakangnya mengalami tabrakan beruntun, menyebabkan kecelakaan mobil lainnya. Kamu terguncang, jatuh sakit, jadi ibu tidak tega membiarkanmu tahu lebih banyak lagi. Bu, katakan padaku sendiri, Lin Sikui adalah pembunuh ayahku. Meskipun ibu tahu itu bukan salahnya, tapi ibu kehilangan suami, kehilangan ayah dari anak-anak ibu. Bagaimana mungkin hati ibu bisa tenang? Melihat penderitaanmu selama ini, ibu sudah melepaskannya. Yanzi, maafkan ibu. Bukan salahmu, Bu. Semua salahku. Semua salahku. Bung, maafkan aku ya. Aku tidak tahu kau dan Lin Sikui punya begitu banyak cerita. Sebelumnya aku kira dia hanya mempermainkan perasaanmu, dan menyebabkan kau mencoba mengakhiri hidup. Jadi, aku banyak bicara buruk tentangnya. Aku harus minta maaf. Ngomong-ngomong Yanzi, ADN, Lin Sikui di mana? Aku mau minta maaf secara langsung. Dia sudah pergi. Dia sudah pergi membawa Lele. Pergi? Kau biarkan saja dia pergi begitu? Dia menangis. Dengan sedihnya. Sangat menderita. Aku membiarkannya pergi. Yanzi. Yanzi. Bibi, kita tidak boleh membiarkan Yanzi seperti ini. Aku akan mencari Lin Sikui. Ayo, sayang, kita jalan-jalan dulu. Aduh, Mari kita bicara.
Bicaranya setelah jalan-jalan saja ya. Baiklah, aku pergi jalan-jalan dulu ya. Ayo sayang. Oh. Katakanlah. Kau mau bicara apa? Aku hanya ingin tahu, bagaimana dia menjalani tahun-tahun ini. Menurutmu? Dulu? Ibunya sakit parah, dan meninggal beberapa hari kemudian. Saat dia pergi ke rumah sakit untuk mengurus pemakamannya. Dia pingsan. Aku yang membawanya untuk diperiksa. Baru dia tahu bahwa dia sudah hamil. Aku sudah bilang padanya, agar dia tidak mempertahankan anak ini. Tapi pada akhirnya dia memilih untuk melahirkannya. Demi melahirkan anakmu, dia pergi ke desa. Dia bersembunyi darimu. Bahkan ijazah kuliahnya pun tidak dia dapatkan. Sifatnya keras kepala sekali. Selama bertahun-tahun ini, uang yang kuberikan padanya, dia catat semua dalam surat utang, menghitung bunganya, dan mengembalikannya tepat waktu. Dia sendirian membawa putrinya, mencari pekerjaan di mana-mana, berkelana ke sana kemari, mengalami banyak penderitaan. Coba katakan, bagaimana kehidupannya? Lalu bagaimana dengan luka di kakinya? Ada apa? Aku sudah bertanya padanya, tapi dia tidak mau bicara. Kawan, kau benar-benar tidak tahu apa-apa? Kau membencinya tanpa tahu apa-apa. Nabelaiman Harikon, Bina. Baik. Kalau begitu kau ingin tahu, aku akan memberitahumu semuanya. Suatu musim dingin, dia terjatuh saat mengantar makanan. Kebetulan Lele saat itu sedang sakit, dan sangat membutuhkan uang. Dokter bilang kakinya, di rumah sakit, setelah dioperasi, dia bisa pulih dalam sebulan, tapi dia tidak berani berbaring. Dia hanya bisa menyemprotkan obat dan menahannya. Lalu lanjut mencari uang. Akhirnya, hal itu meninggalkan masalah kronis. Sekarang setiap kali dia berlari atau melompat, pergelangan kakinya akan terasa sakit menusuk. Kenapa lama sekali? Ada apa? Kau tidak mau kembali denganku? Aku bahkan mengatakan hal-hal seperti itu padanya. Sungguh kejam. Gao Yanzi, sepupuku selalu berkata, semua penderitaan ini adalah pilihannya sendiri, tapi menurutku, penderitaannya semua karena dirimu. Itu dirimu, ketika dia kehilangan ayahnya, dan juga kehilangan ibunya, kau memberinya pukulan telak. Meskipun dia tidak membencimu, seumur hidup ini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Baiklah, cukup sampai di sini. Zikui. Kau pergi. Kau membawaku dan Lele, dan meninggalkanku. Semua ini salahku. Sekarang kalian, semua sudah meninggalkanku. Aku sendirian. Aku tidak mau hidup lagi.
Yanzi. Gao Yanzi, kau gila. Kawan, aku tahu kau ingin mati, tapi jangan lakukan itu dulu. Dengarkan aku. Aku sudah menemukan Lin Sikui. Dia sedang dalam masalah. Lin Sikui dalam masalah. Ada apa dengannya? Di mana dia? Cepat masuk. Yanzi. Tolong Lele. Ada apa dengan Lele? Lele dia. Dia diculik oleh Lin Bing dan Shudi. Mereka sudah tahu bahwa Lele adalah anakmu. Mereka memintamu memberikan uang kepada mereka dan juga bilang jika kau tidak memberikannya, mereka akan membawa Lele dan mengakhiri hidup mereka. Aku sudah memberikan semua uangku kepada mereka, tetapi mereka masih bilang itu tidak cukup. Di mana mereka? Mereka meninggalkan alamat tempat transaksi. Ayo. Ayah, Ibu. Jangan takut. Jangan takut. Ayah datang menyelamatkanmu. Ayah dan ibu ada di sini. Ibu, Ayah. Jika aku tidak bisa hidup, kalian juga jangan harap bisa senang. Yanzi, Sialan. Kau berani melukai temanku. Ayah. Yanzi, Ayah. aku akan segera memanggil ambulans untukmu. Ayah. Aku tidak apa-apa. Ayah. Yanzi. Ayah. Maafkan aku. Aku selalu tidak tulus dengan kata-kataku. Lin Sikui. Kebencianku padamu. Seberapa besar kebencian itu? Sebesar itu pula cintaku. Seharusnya aku memberitahumu lebih awal. Yanzi. Yanzi. Ayah. Yanzi. Ayah. Yanzi. Jika memang ada dewa, kumohon biarkan dia selamat. Asalkan dia bisa hidup dengan baik, aku akan melakukan apapun. Kembali padanya, melupakan semua ganjalan di hati. Aku hanya ingin dia hidup. Astaga, kamu akhirnya bangun juga. Kamu sudah terbaring seharian penuh. Kamu siapa? Bukan. Dokter tidak bilang ada cedera di kepala. Kenapa malah amnesia? Rasa sakit karena ditinggalkan? Karena ditolak? Apakah itu enak? Sekarang baru tahu rasanya sakit? Aduh. Lele sayang. Biarkan ayah dan ibu bicara dulu. Kita keluar sebentar. Iya. Lin Sikui. Aku sudah pernah melewati batas hidup dan mati sekali. Kali ini setelah kembali dari ambang kematian, aku hanya punya satu pikiran. Di kehidupan ini, kehidupan selanjutnya, dan kehidupan setelahnya lagi. Aku akan selalu mengejarmu. Baiklah. Baiklah. Lin Sikui. Kali ini, giliran aku yang mengejarmu. Bagaimana kondisi kakimu akhir-akhir ini? Sepertinya sudah ada perubahan. Tentu saja ada perubahan. Itu tim terbaik dari Jerman. Cedera lama yang kau alami itu, pasti akan disembuhkan dalam sekejap. Oh, tentang masalah sebelumnya.
Aku minta maaf. Mulutku ini sering membuat kalian berdua kesusahan. Biaya pengobatan kali ini, aku yang tanggung. Selama kau dan Yanzi baik-baik saja. Ah, itu sudah berlalu. Kau juga banyak membantu kami, terima kasih. Direktur Luo sungguh murah hati. Direktur Luo. Hanya uang kecil. Selama ini kami semua sudah banyak berubah. Kami semua belajar untuk jujur. Belajar bagaimana cara memberikan rasa aman kepada pasangan. Jalan pelan-pelan. Duduk. Duduk kemari. Duduk kemari. Lele punya seekor anjing kecil. Dia selalu riang gembira. Senangnya bukan main. Ibu, ayo main bersama kami. Ayo. Ibu, Dudu kabur. Cepat kejar. Dudu. Rasa bisa berlari ini sungguh luar biasa. Dasar nakal. Apa ini? Dapat dari mana? Lin Sikui. 6 tahun ini. Kita sudah menyia-nyiakan terlalu banyak waktu. Mulai sekarang. 1 menit pun, 1 detik pun, aku tidak mau kehilanganmu lagi. Lin Sikui, maukah kamu menikah denganku? Ayah harus berusaha keras ya. Baru aku mau menikahkan ibu dengan ayah. Ayah akan semangat. Lin Sikui, aku mencintaimu. Aku juga.